Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzila ba'san shadidan wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul ardu was samawati wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila dinihi bi huduril bayyinat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Setelah beberapa saat kita tidur tidak sadarkan diri, maka kita bangun dengan mengucapkan doa, Allahumma ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami beberapa saat, dan kepadamu lah kami akan kembali. Senantiasa doa bangun tidur itu kita ucapkan, kita mau tidur memuji Allah, lalu bangun kita memuji Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada saat seketika ini kita masih mampu menggerakkan jasad tubuh kita ini dalam rangka mengingat panggilan Allah SWT untuk melakukan fardu subuh berjamaah atau secara individu dimanapun kita berada, sehingga langkah-langkah kaki kita itu kasrul awal fil masjid, bisa memperbanyak langkah kaki kita itu menuju masjid, bisa menempel-nempel kesalahan-kesalahan kita. Setiap langkah yang kita langkahkan itu menaikkan derajat kita, menempel kesalahan kita, dan mengangkat kebajikan-kebajikan kepada kita semua. Ini sangat mahal harganya bagi kita sebagai manusia, mahal harganya. Melangkahkan kaki terus itu mahal sekali. Kenapa? Karena Allah beri hikmah dengan mengampunkan dosa kita, menaikkan derajat kita, menambah kebajikan-kebajikan kita. Ini yang kita sangat syukuri. Yang kedua, mari kita ucapkan selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW, yang mana kita yakin benar, man aksara bisalawatikum maghfiratun lizunubikum, siapa yang memperbanyak selawat itu, dia akan diampunkan Allah atas dosa yang dilakukannya. Jadi memperbanyak selawat itu zikir kita lah setiap hari. Di samping zikir ada amalan-amalan kita, selawat itu yang kita tinggalkan, baik habis sholat subuh atau di mana saja kita berada. Allahumma shalli wa sallim ala sallallahu alaihi wasallam, itu kita bacakan selawat-selawat itu banyak. Yang sesingkat-singkatnya itu aja, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita baca supaya kita dekat kepada Allah SWT dan dekat kita kepada Rasulullah SAW. Itu berselawat itu sangat dianjurkan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, dalam panggilan Allah SWT bahwa setiap perbuatan, setiap perintah yang Allah turunkan kepada manusia itu tetap ada hikmah, tetap ada manfaatnya. Tidak ada satu perintah yang Allah turunkan kepada manusia itu tidak ada manfaatnya, tetapi semua bermanfaat kepada manusia itu. Oleh karena itu, manfaat-manfaat itu atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah itu ada beberapa hal. Yang pertama, panggilan azan. Panggilan azan ini muazzin. Muazzin itu memanggil kita untuk melakukan sholat. Ya, azan itu adalah kalimat Allah
qiyamis shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bait dzalikum khairul lakum bima kuntum ta'malun. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, apabila hari Jumat yang di sholat di yaumul Jumat, dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, hendaklah kamu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ila zikr wa zarul bait, tinggalkan hubungan kamu kepada sesamamu, sesama manusia, hubungan pekerjaan, hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi saat itu tinggalkan dulu. Fas'au ila zikrillah wa zarul dzalikum khairul lakum bima kuntum ta'malun. Itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengetahui. Apapun kesibukan kita pada hari Jumat itu tinggalkan. Karena Rasulullah katsira la'allakum tuflihun, bahwa itu adalah kemenangan bagi kita. Jadi ini panggilan Allah. Jadi azan itu sebenarnya panggilan Allah, tidak ada manusia yang mengerjakannya. Semuanya itu punya kuping mendengar, itu adalah panggilan Allah SWT. Jadi setiap manusia manusia kafir sebenarnya, kalau dia dulunya beriman, dia wajib itu melakukan panggilan Allah, menyambut panggilan Allah SWT. Itu panggilan Allah SWT. Jadi lewat muadzin, manusia yang berazan itu, orang yang berazan itu sebenarnya hakikatnya suruhan Allah kepada kita itu. Ya memang kita kadang azan itu dan enteng, padahal itu suruh Allah kepada manusia untuk memanggil manusia yang lain untuk melaksanakan sholat. Jadi itu panggilan Allah. Jadi banyak lagi panggilan Allah itu ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Kita tinggalkan hubungan sejenak kepada sesama kita, hubungan keluarga atau perdagangan usaha yang kita lakukan sejenak apa? Untungnya wasyukurullah katsiran la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu banyak berzikir, itulah orang yang menang. Jika dia bisa meninggalkan sesuatu hal, kecuali ada hal yang sangat apa namanya, itu tidak bisa kita tinggalkan kecuali itu. Pertama tentang diri kita. Kalau itu harta kita hilang, itu bisa kita wajah di rumah. Ada harta kita, kalau kita berangkat ini taksiran kita akan hilang, karena ini akan bisa menjadi darurat kepada kita. Bisa ada suatu maksudnya hal-hal yang menghalangi kita sangat besar di perjalanan itu, misalnya terjadi suatu yang berbahaya yang sangat besar, bisa hujan yang sangat lebat yang bisa menyakitkan kita, yang bisa menampakkan kita, bisa. Nah, tapi kalau hujannya sedikit 2 Jumat yang lalu, kalau tak salah hujan itu hujan 2 Jumat yang lalu, itu tidak menjadi penghalang. Sebelum Jumat dan setelah Jumat hujan itu ada 1 jam atau 1 jam lebih hujan, tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan sholat. Karena itu panggilan Allah SWT. Siapa yang memenuhi panggilan Allah, dia akan menjadi menang. Rasulullah katsira la'allakum tuflihun. Ya, dalam kamu banyak-banyak mengingat Allah, karena kamu adalah manusia yang menang. Arti menangnya apa? Bisa meninggalkan ya hubungan kita sama kita saat demi menyambut perintah Allah SWT. Yang kedua, panggilan itu ada panggilan kematian. Nah, panggilan kematian ini mati itu panggilan itu. Artinya ditetapkan Allah SWT kepada kita di mana saja kita berada, pasti itu akan datang. Pasti itu akan datang menjemput kita. Kalau dijemput dengan cara yang baik, ada dijemput juga dengan cara yang tidak baik. Jadi panggilan kematian itu, mati itu sebenarnya panggilan Allah SWT, ketentuan Allah SWT yang banyak kali hikmahnya. Dengan mati itu, ya apa namanya? Wa fikum ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dalam kamu bersegera mendapatkan hartamu yang kamu miliki, kemampuan kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul. Aku panggil kamu sebelum datang maut ini kepadamu, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kepada salah seorang kamu, kata Allah SWT. Ini panggilan. Fayaqulu rabbi laula ahtani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunggu sejenak ya Allah, bila ajal itu bisa tertunda sedikit ya Allah. Min qarib yang sudah dekat itu tertunda sejenak ya Allah. Ya Rabbi, ya ada maut, fa ya
sholihin. Aku bisa beramal, bisa melakukan, bisa menambah amalan-amalanku. Jadi amalan-amalan itu ditambah lah. Ada juga kaum yang menyatakan apa sedikit amal itu ikhlas itu lebih hebat daripada banyak-banyak amal, tapi tidak ikhlas. Ikhlas itu tak bisa kita menentukannya. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidaklah memperbanyak amal. Yang menambah amal ibadah kita, apa amal itu ya? Sesuatu yang kita mencintai Allah dan untuk Allah SWT. Itu amal ibadah kita itu ketika kita mencintai Allah untuk Allah SWT, itu amal yang kita lakukan itu. Jadi sedikit menambah. Kenapa kita harus banyak memperbanyak amal? Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan kepada manusia yang takwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan kepada orang yang takwa. Luas langit dan bumi itu tak terukur oleh kita. Kalau luas masjid kita ini dapat, luas rumah kita dapat terukur, luas surga itu kalau kita tidak penuhi di dunia ini untuk menambah, menempel, meningkatkan amal ibadah kita, maka kita termasuk bukan manusia yang merugi, tapi sedikit amal kita. Nah, jadi amal itu perlu kita tambah dengan zikir, dengan melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga itu panggilan kematian. Di mana saja kita berada, tetap mati itu akan datang kepada kita. Jadi Allah mengasihkan tadi supaya apa? Rabbana absarna wa sami'na fatina na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami dengar perintah-Mu dulu di dunia ya Allah. Kami lihat perintah-Mu dulu ya Allah di dunia ya Allah. Jadikanlah kami ingin hidup kembali menjadi manusia yang benar-benar beriman kepada-Mu ya Allah. Nah, jadi iman kepada Allah itu sangat-sangat penting. Yang ketiga, banyak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini salah satu ini yang hari kurban ini, Idul Adha, Idul Adha, ya, Idul Adha. Hari kurban ini ya, Ibrahim memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam, ya, wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Jadi bagaimana ya anakku, aku bermimpi, ini panggilan Allah kepada Ibrahim memanggil anaknya. Dalam salah satu surah dinyatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim itu adalah manusia yang paling kaya dari Allah SWT. Banyak istilahnya ternak-ternak yang dimilikinya. Dia berkorban dengan ternaknya banyak. Dan dia tidak sadarkan diri satu saat bila mana Allah panggil kepadaku, diberikan anak katanya, maka aku kurbankan anakku itu kata Ibrahim. Maka Ibrahim tak sadarkan diri, dia di satu desa begitu, dia berjalan menuju Ka'bah. Ka'bah saat itu belum ada batu-batu hitam yang ada di situ. Ka'bah belum ada, belum terbuat seperti itu. Tapi sudah ada indah baitikal muharram, sudah ada di situ. Maka Ibrahim menitipkan anak dan istrinya. Ya bunayya apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, kata Ibrahim, aku titipkan anakku dan istriku di inda baitikal muharram, ya di sisi tempatmu yang maha mulia ini, kata Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim meminta kepada Allah dititipkannya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam untuk apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, kata Ibrahim, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Tuhanku, jadikan setiap hati manusia itu cenderung untuk melakukan ibadah kembali, cenderung untuk melaksanakan haji itu. Setiap manusia mesti ada hatinya itu, cenderung untuk melaksanakan haji. Walaupun saat sekarang 2 tahun sudah manusia yang kita yang berniat itu untuk melakukan haji terstop dengan keadaan-keadaan seperti COVID seperti ini, tapi di dalam hati manusia itu tetap ada. Waj'al afidata, jadikan, kata Ibrahim, jadikan, kata Allah, di dalam hati manusia itu afidata minan nas tahwi ilaihim, ada kecenderungan
ada motivasi, ada keinginan untuk melakukan haji. Jadi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, maka Allah menjawab. Ayat Allah dengan surah dengan firman-Nya itu menyatakan bahwa manusia itu di dalam hatinya ada kecenderungan untuk melakukan ibadah haji. Rabbana yuqimus shalah, ya Allah ya Tuhanku, orang-orang yang melakukan haji ini tidaklah sering sholat. Orang-orang Islam itu tidaklah rajin sholat. Rabbana yuqimus shalah, ya Rabbana yuqimus shalah, tidaklah rajin dia melaksanakan sholat. Jadi panggilan Ibrahim itu adalah sebenarnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji itu yang dilakukan oleh manusia itu adalah panggilan Allah. Jadi dalam panggilan ini banyak. Apa ibadah haji Tuhan? Ibadah haji banyak hikmahnya. Salah satu kurban. Kurban yang dilakukan oleh manusia itu setiap bulu dan rambut di atas kepalanya itu akan memberikan ibadah-ibadah yang sangat besar. Jadi kurban ini pun juga harus kita sikapi dalam bentuk ya tidak kurban yang kita lakukan baik berupa lembu, kibas atau kambing, kesemuanya itu memberikan ibadah kepada Allah. Bukan kata Allah, yang sampai kepada Allah itu adalah daging dan darahnya. Tapi sebelum darah itu tercucur ke tanah itu Allah menyambut itu darahnya. Allah menyambut darahnya itu sebelum jatuh ke tanah. Allah mengampunkan dosa manusia itu. Jadi kurban itu kedekatan kita kepada Allah. Kurban itu juga tidak sembarangan. Artinya harus yang gemuk. Karena ini dia gemuk, tapi dia tidak ada tanduknya, tidak ada ekornya. Tapi ini kurus, binatang kurban yang satu itu kurus, tapi ada tanduknya, ada ekornya, dan lengkap tanduk kiri kanan. Maka disunatkan dulu yang gemuk itu walaupun tidak ada ekornya, tidak ada kupingnya, itu disunatkan. Yang lebih karena berkurban itu kalau bisa lembu atau jenis binatang yang gemuk, yang banyak dagingnya, itu disunatkan yang begitu. Nah, kalau memang ada pula kesempurnaan, ini gemuk, sama-sama gemuk, ya, tapi dia ada lengkap pula apanya, itulah yang didahulukan. Jadi kurban itu juga begitu. Jadi Ibrahim mengumpulkan anaknya itu dalam surah As-Saffat itu, yaitu luar biasa. Kita kalau diceritakan begitu luar biasa. Tidak di Suratul Bina, ya bukan di Suratul Bina. Kita melihat hadis itu lah. Bagaimana kita lihat kurban itu? Nah, orang yang berkurban itu juga harus berniat. Misalnya dia seharusnya kita menyembelih sendiri, tapi karena kita tidak bisa menyembelih, kita wakilkan kepada panitia kurban. Panitia kurban itu yang menyembelih itu, ya Allah terimalah kurbanku, taqabbal minni. Allahumma inni as'aluki taqabbal minni, ya Allah ini kurbanku, terimalah ya Allah. Kita wakilkan kepada yang menyembelih itu. Yang menyembelih itu pun menuliskan nama-namanya, ketujuh nama-nama kurban itu diwajibkannya. Nah, baru disembelih. Nah, setelah berniat disembelih. Hati-hati dalam kurban itu jangan ada niat kurban nazar. Kalau nanti ada kurban nazar, niat kurban nazar, ada aku kurban ini untuk ini, itu tidak boleh dimakan oleh si kurban karena itu sudah niat nazar. Jadi kurban itu sampaikan hanya kayak kurban Allah, kurban jadi bisa dimakan sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang yang kaya, orang yang senang boleh. Nah, masalah misalnya daging kurban itu dibagikan, kulitnya itu mana? Boleh dijual? Kulit kurban itu boleh dijual? Nah, ada pendapat kalau dia yang panitia itu masyarakatnya miskin, artinya keadaannya tidak apa, dia boleh dijualnya. Tapi kalau yang kurban kaya, dia tidak boleh, tapi diserahkan. Ini kulitnya untuk kawat, bilang dan dijual, dilakukan apa? Jadi kurban itu juga banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan itu. Jadi apanya? Kurban itu 4 hari mulai insya Allah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh pada hari itu untuk kita membeli kurban. Oleh karena itu, kurban
Unta itu kita lihat kalau ketika kita berada mengerjakan haji, dia itu unta besar tapi dia dulu nanti diapakan baru disembelih oleh al-bujurnya. Nah, kalau kita lembu, tak banyak orang yang memegangnya, tak banyak mengikatnya itu tak banyak kali. Kan berapa orang aja unta itu tunduk saja patuh kalinya. Tak pernah dia berapa begitu unta itu. Padahal besar. Berapa kali lembu besarnya itu bisa 3 kali lembu besarnya bisa. Tapi dia mengangkatkan lehernya itu pada al-bujurnya itu. Sangat apa? Tukang potongnya itu tidak terlalu macam lembu-lembu yang ada di tempat kita. Tidak begitu luas sekali. Lembunya juga begitu besar-besar. Ya, tanduknya masih agak sepanjang tangan kita ya, tanduk lembunya. Tapi tidak istilahnya dia apa namanya? Terlalu apa? Lasak, tidak terlalu lasak. Nah itulah saudara. Kami pernah 2007 di sana langsung dibawa oleh petugas itu. Melihat itu tidak terlalu lasak. Begitulah Mekah dan Madinah itu hebatnya. Tempat-tempat apa yang ketika banyaknya apa namanya sejarah-sejarah yang ada di sana. Jadi untuk melakukan kurban ini juga panggilan. Maka kata Rasul kalau dia punya ada hak, ada keadaannya, ada uangnya, ada hartanya, maka dia diajukan untuk kurban. Nah, karena itu panggilan haji itu adalah panggilan di samping kita melaksanakan haji sebelumnya kita berkurban untuk menyatakan kurban itu sebenarnya kalau binatang itu ya secara zahirnya saja disebut sebenarnya hakikatnya menyebuli sifat-sifat yang ada dalam sifat binatang itu kita itu menyebuli dalam sifat yang ada pada diri manusia itu. Jadi kurban kayak anaknya Ibrahim tadi menyebuli apa anaknya itu luar biasa kan babunya di Nasrani ya Allah ya Bapak sebagai anak jadikan aku anak yang soleh. Ketika anak itu sudah masa remaja maka Ibrahim ya bermimpi untuk menjadi anak. Bagaimana pendapat wahai anakku Ismail? Ya Allah ya Tuhanku ayahku kalau itu memang suruhan Allah serta di dunia ya engkau insya Allah mendapati aku menjadi anak yang sabar. Ini jadi rumah tangga itu ada 3 ya seorang ayah yang taat, seorang ibu yang taat, seorang anak yang taat akan terjemalah rumah tangga yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu. Ini sebenarnya tafsiran ini. Anak yang taat bukan harus haram, yang membeli anak itu tak haram ya, tak boleh anak itu tafsiran kontekstual pada masa Ibrahim, ya itu masa Ibrahim ya sebelum Rasul jadi itu pada saat itu. Tapi Allah tidak boleh dalam ayat berikutnya Allah mengganti yang baik ketulusan ikhlas itu buka ya malaikat yang orang baru ini saat-saat dia ini malaikat tahu cuma di dalam sebentar itu la ilaha illallah saling menjawab Ibrahim dengan malaikat menjawab apa yang dilakukan itu ada semua tertera dalam Al-Quran. Cerita Al-Quran itu benar. Cerita Al-Quran itu harus kita yakini kebenarannya. Itu cerita Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran. Jadi haji itu adalah panggilan Allah SWT kepada manusia untuk melakukannya. Tapi di dalam haji itu ada al-hikmah yang paling besar, yaitu kurban. Dan kurban itu memang satu sisi menyehatkan orang yang berkurban dan memakan daging itu menyehatkan juga bagi orang yang makannya. Terutama orang yang pakai biskuit itu makanannya mungkin dia tak pernah dijamin sebulan dan setahun itu kita berikan kepada mereka. Itu juga menambah energi secara zahirnya. Tapi hakikatnya mengorbankan apa kita sikap-sikap dan sifat-sifat yang masyarakat yang tidak baik itu yang menjadi sikap yang baik ya dalam ajaran agama kita. Jadi Idul Kurban itu kalau Ibrahim tadi mengorbankan anaknya, tapi kita diminta semua mengorbankan sesuatu yang kita untuk melakukan pendekatan kepada Allah SWT, baik sebenarnya harta kita, mampu kita, baik dalam kebaikan kita, baik dalam kehidupan kita, baik tenaga kita. Itu tafsiran secara apanya adalah Ismail, tapi sebenarnya
Kurban baik kan tuh kita di malam hari. Dan kita juga kita korbankan tidak untuk tidur saja. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Allah dalam Al-Quran bahwa malam itu kan panjang, tidaklah kamu bersujud dan tidaklah kamu bertasbih pada malam yang panjang ini, kata Allah SWT kepada kita. Jadi bukan untuk apa? Jadi pengorbanan itu tentunya malam-malam itu juga dianjurkan kita korbankan sedikit malam itu, tidak hanya untuk tidur. Ya, kalau sistem kesehatan tidur harus 8 jam. Ya, tapi dalam agama dibagi lagi tidur itu tidak hanya untuk tidur sebelumnya, tapi kita korbankan. Mana mungkin gula itu bisa lemah kalau masyarakatnya kelapanya muda, artinya terongnya juga muda, tak enak dia. Tapi ketika gula itu gula itu kita lakukan pengulanya dengan masyarakat kelapanya yang kuat, terongnya pun yang sedang, maka santannya pun banyak, maka enak dia. Jadi artinya melakukan ibadah itu memang harus ada pengorbanan, ada proses doa. Tidak tidak enak istilahnya kita makan gula itu kalau dia kelapanya muda, dia tidak enak. Jadi dalam ibadah itu juga ada prosesnya, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana sulit senangnya kamu melakukan amal ibadah itu, begitu juga kamu mendapatkan nilai di sisi Allah SWT. Kalau hanya senang kita, maka kita sholat hanya sholat saja, sudah. Tapi tidak kita pikirkan dalam sholat itu apa kita lakukan. Jadi hanya tidak kita mendalami itu. Sholat ini kan enak, mengangkat takbir itu sudah Allah, semua sejalan. Meletakkan tangan di lutut itu pun sejalan, enak kan? Jadi dalam sholat itu kita merenung tarwiyah. Tarwiyah ini hari tarwiyah. Dia tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah. Besok di Arafah tanggal 9. Jadi sunatkan kita puasa bagi yang sanggup, bagi yang mampu berpuasa hari tarwiyah ini, tanggal 8 ini. Diampunkan Allah dosa tahun yang lalu. Kalau besok kita puasa tanggal 9 Arafah, diampunkan Allah dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diampunkan Allah. Sunat memang, tapi ada hikmahnya. Bagi yang mampu, bagi yang mampu tidak usah. Ya, tapi sangat dianjurkan kita untuk melakukan hal itu, terutama hari Arafah. Kalau bisa mulai tanggal 1 Maret, itu sangat mudah, tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu. Tapi bagi kita banyak sepertinya keperluan sunat Allah lakukan. Jadi itu, jadi merenung kita tuh, tarbiyah itu merenung ya. Arafah mengetahui, merenung kita amal ibadah kita ini semakin hari kan kita semakin bertambah, umur kita ini semakin bertambah, tapi kita tambah amal ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi kurban itu tidak dapat kita lakukan kalau tidak memang ada keikhlasan dalam diri kita. Jadi secara hakikatnya tadi bahwa kurban bukan hal yang sampai itu, kata Allah, darah dan dagingnya yang sampai itu adalah kamu sanggup mengorbankan uangmu 2 juta, kamu sanggup mengorbankan uangmu 1.500.000 beli kambing, atau kamu sanggup mengorbankan tenagamu untuk membantu panitia kurban itu, sanggup kamu itu, atau kamu meluangkan masa untuk melakukan kurban itu salah satu kemudahan kita. Kalau tak sanggup dengan uang, ya sanggup pula kita dengan tenaga kita bantu. Kalau sanggup dengan tenaga dan uang, itu lebih bagus sekali kita berkorban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi banyak. Jadi tidak ada perintah itu yang tidak ada manfaat. Semua perintah Allah itu bermanfaat. Ya, semua perintah Allah itu ada hikmah, ada ibadahnya bagi manusia itu. Oleh karena itu kita lakukan haji ini merupakan panggilan Allah SWT kepada manusia untuk melakukan haji sekali. Apakah berturut-turut? Kata sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, haji itu cukup sekali. Kalau 2-3 kali itu sunnah haji itu. Jadi haji itu kata Rasulullah adalah sekali, 2-3 kali itu adalah sunnah melakukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, insyaallah hari ini kita untuk melakukan insyaallah beberapa hari lagi untuk melakukan ibadah haji. Jadi ibadah kurban. Mari kita sikapi itu, walaupun memang ada semacam
dianjurkan kita hari kedua. Hari pertama kita lakukan dengan menjaga tidak berhubungan itu. Kita juga berbeda-beda. Jadi apa kita lakukan hal-hal ini kan ini muakkad ini. Idul Adha itu sunnah muakkad ya. Karena dianjurkan bagi ibu punya anjuran untuk mendengar khutbah itu kan. Karena dia tidak harus sholat, tapi bagi dia dalam keadaan apa namanya dia dianjurkan untuk datang mendengar, tidak harus sholat, dia tidak boleh sholat kan. Kadang atau nifas atau apa dia dianjurkan itu sunnah muakkad. Setahun sekali itu tidak melakukan sholat yaitu adalah Idul Fitri itu. Jadi Idul Kurban ini adalah sangat diminta kepada Indonesia juga tidak bisa merdeka tanpa dukungan para ulama dulu kan meninggalkan apa yang besar kayaknya untuk menegakkan negara